Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Larsati Masyita. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai dashboard Business Intelligence penjualan Retail Mart, yang mana ini merupakan analisis performa penjualan berbasis data warehouse. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai profil organisasi. Nah, Retail Mart sendiri adalah jaringan toko kelontong berskala menengah yang memiliki beberapa cabang. Nah, operasional utama Retail Mart ini meliputi pengadaan produk, manajemen inventaris, dan proses penjualan langsung kepada pelanggan. Produk-produk yang dijual juga cukup berbagai dari kategori, mulai dari makanan segar, kebutuhan rumah tangga, hingga barang konsumsi cepat habis. Lalu, adapun tantangan dari bisnis Retail Mart ini, meskipun Retail Mart itu mengumpulkan data-data transaksi yang besar, tapi manajemennya itu cukup sulit untuk menghadapi kesulitannya seperti melacak kinerja penjualan secara real time, kemudian mengidentifikasi produk atau kategori yang menguntungkan, lalu memahami pola pembelian berdasarkan waktu dan lokasi toko, serta untuk mengukur efektivitas promosi atau perubahan harga di berbagai lokasi. Oleh karena itu, pembangunan data warehouse menjadi sebuah solusi untuk mengatasi tantangan analisis dari data yang ada. Kemudian untuk proses bisnis yaitu ada 3. Yang pertama, proses operasional. Proses operasional ini menerima pesanan pelanggan, mengecek stok, menginput transaksi ke sistem, dan mencetak bukti penjualan setiap hari. Kemudian proses analitik. Di sini tuh mengolah data di tabel fakta dan dimensi untuk membuat dashboard penjualan di Power BI. Kemudian hasil analisisnya itu digunakan untuk menemukan pola, masalah, atau peluang perbaikan dalam kegiatan penjualan. Yang ketiga ialah proses strategis, di mana manajemen merapatkan menggunakan hasil analisis penjualan untuk memutuskan strategi jangka panjangnya, seperti untuk membuka cabang baru, menambah lini produk, ataupun mengubah segmentasi pasarnya. Kemudian masuk ke rancangan data warehouse atau star skemanya. Berikut adalah star skemanya. Di sini itu one to many dari dim kategori ke dim produk, dan dim country ke dim city. Kemudian untuk dimensi customer, dim produk, employee, city, dan date itu one to many terhadap fact sales-nya. Lalu lanjut masuk ke enterprise bus matrix-nya. Di sini itu enterprise bus matrix-nya itu pada rancangan data warehouse ini memetakan proses bisnis utama, yaitu data penjualan sebagai baris yang merepresentasikan oleh tabel fakta sales, sedangkan kolomnya itu berupa dimensi waktu, customer, produk, kategori, employee, city, dan country. Kemudian lanjut ke proses ETL-nya, yaitu extract, transform, dan load. Nah, masuk ke ekstrak terlebih dahulu. Nah, metode ekstraksi ini dilakukan dengan mengimport seluruh file CSV dari dataset kategori sales dari database Kaggle ke dalam Power BI melalui fitur get data dari file text atau CSV. Kemudian masing-masing filenya itu dipilih, lalu dipilih opsi transform data yang digunakan untuk membuka Power Query editornya seperti yang terlampir di sebelah kanan. Kemudian di sini untuk transformasi sendiri itu melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah cleaning. Di sini cleaning itu yang di cleaning ialah dari total price-nya ini semuanya itu ternyata bernilai 0, sehingga perlu dilakukan pembersihan data. Kemudian integration. Nah, integration ini merupakan merge antar dua table dengan satu ID yang sama. Nah, itu akan dari primary key ke foreign key dari sebuah table itu nanti akan dijoinkan. Kemudian formatting. Nah, formatting ini memperbaiki format-format seperti yang awalnya dia integer ternyata itu harusnya desimal atau persen, seperti itu. Kemudian load. Nah, ini adalah hasil load dari table fact atau dimensionnya.
Kemudian masuk ke tujuan dashboard itu sendiri. Nah, dashboard ini sebenarnya dikembangkan untuk membantu manajemen retail mart untuk memahami performa penjualan secara menyeluruh melalui visualisasi data yang terstruktur dan mudah dipahami. Adapun poin utamanya yaitu untuk menyajikan ringkasan performa penjualan secara visual, kemudian untuk memantau KPI utama penjualan, kemudian untuk mendukung analisis tren, kontribusi dan kinerja karyawan, serta untuk membantu manajemen mengambil keputusan berbasis data. Lalu adapun 5 KPI utamanya yaitu total sales, total quantity sold, average sales per transaction, sales growth month over month, kemudian sales contribution. Nah, KPI-nya itu dipilih untuk merepresentasikan performa penjualan retail mart secara komprehensif. Kemudian masuk ke struktur dashboardnya. Nah, dashboard ini tuh ada 2 page, yaitu executive summary, kemudian detail analysis. Nah, pendekatan ini tuh bertujuan supaya penggunanya itu dapat memperoleh gambaran umum performa penjualan secara cepat, sekaligus juga memiliki ruang untuk melakukan analisis yang lebih dalam tanpa membuat tampilan dashboard itu menjadi terlalu padat atau terlalu kompleks sehingga dipisahkan. Kemudian yang pertama itu masuk ke page executive summary-nya. Nah, halaman executive summary ini sebenarnya dirancang untuk memberikan gambaran umum performa penjualan secara ringkas dan mudah dipahami. Kemudian halaman ini juga berfungsi untuk sebagai tampilan utama bagi manajemen untuk memantau kondisi bisnis terkini tanpa perlu melakukan eksplorasi data yang mendalam. Nah, di sini itu menampilkan beberapa informasi. Yang pertama ialah KPI utamanya, kemudian grafik tren total sales per bulan, kemudian kontribusi penjualan berdasarkan kategori, kontribusi penjualan berdasarkan kota, serta tabel dari kinerja karyawannya. Kemudian masuk ke page kedua. Nah, halaman analisis detail ini dirancang untuk mendukung analisis eksploratif dan diagnostik terhadap performa penjualan retail mart. Nah, halaman ini tuh digunakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan secara lebih mendalam lagi, baik dari segi produk, kategori, diskon, karyawan, maupun pola transaksi pelanggannya. Nah, di sini ada beberapa grafik. Yang pertama ialah grafik top 10 product by sales, kemudian hubungan antara tingkat diskon dan nilai transaksi rata-rata menggunakan scatter plot, kemudian average transaction value by kategori, lalu grafik kinerja karyawan. Nah, adapun jenis visualisasi yang digunakan itu bermacam-macam, disesuaikan dengan tipe datanya. Nah, seperti pada KPI card. Nah, di sini tuh menggunakan jenis KPI card karena lebih ingin menampilkan title dan value-nya itu berapa gitu. Nah, kemudian line chart ini digunakan untuk data-data yang time series atau berkelanjutan, sehingga digunakan untuk melihat trennya itu seperti apa, apakah ada kenaikan atau penurunan. Kemudian bar chart ini digunakan untuk average transaksi by kategori karena datanya itu kategorikal, sehingga dilakukan menggunakan bar chart. Kemudian menggunakan tree map. Nah, tree map ini untuk melihat untuk setiap kategori itu tuh seberapa besar penjualannya. Jadi total sales secara keseluruhan itu kontribusi confectionnya ada berapa, dilihat dari besarnya kotaknya. Kemudian matrix di sini untuk melihat detail dari setiap karyawan itu. Untuk beberapa kolomnya itu seperti apa, seperti total sales quantity, average sales, dan sales contribution-nya. Kemudian masuk ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini untuk melihat berapa sih seperti apa hubungan antara diskon dengan average sales per transaction. Di sini tuh dibagi menjadi 4 kuadran. Seperti kuadran pertama yang di bawah ini berarti diskonnya rendah dan sales per transaction-nya juga rendah. Kemudian di sebelah kanannya itu diskonnya tinggi tapi ternyata penjualannya itu masih rendah. Kemudian kuadran ketiga itu tuh sales per transaction-nya tinggi
tapi diskonnya rendah. Kemudian kuadran keempat itu diskonnya tinggi dan salesnya juga tinggi. Nah, lalu masuk ke interaktivitas dashboard. Nah, dashboard ini juga dirancang untuk dinamis sesuai dengan keinginan penggunanya. Di sini dibantu oleh fitur filter dan slicer itu untuk memilih kategori periode waktu, kategori produk, kota maupun karyawan. Lalu ada juga cross filtering antar visualisasi. Jadi jika ia mengklik satu grafik, itu grafik-grafik yang lain yang ada di dashboardnya akan menyesuaikan berdasarkan filteringnya itu yang diklik tadi. Kemudian drill down di sini jika mengklik tombol panah ke bawah, maka datanya yang awalnya month itu akan ke drill down menjadi harian seperti itu. Nah, lalu ada beberapa skenario dashboard. Di sini contohnya misal seorang manajer itu ingin mengevaluasi performa penjualan pada bulan tertentu. Nah, di sini si manajer itu dapat melakukan filtering di bulan Februari, lalu di sales by month-nya ini di drill down ke tiap detail harian di bulan Februari akan terlihat trennya. Kemudian top 10 sales by city juga akan terfilter hanya bulan Februari, sama halnya dengan grafik lainnya. Kemudian skenario dashboard kedua itu misal dari seorang analisis itu mau mengetahui kategori dan produk apa saja yang paling berkontribusi dari total penjualan. Nah, di sini dapat dilakukan pick melalui tree map-nya, lalu akan di drill down untuk yang sales quantity by kategorinya ini dapat di drill down lagi yang awalnya kategori menjadi produk, sehingga dapat dilihat produk-produk mana saja yang memiliki kontribusi paling tinggi. Dan itu juga melakukan cross filtering terhadap data-data visualisasi grafik lainnya di dashboard yang sama. Kemudian skenario 3 ini semisal seorang supervisor itu mau mengevaluasi kinerja karyawannya. Contoh di sini di filtering atas nama Darnell Nielsen. Nah, di sini semua grafiknya itu akan terfilter menjadi Darnell Nielsen. Jadi top 10 produk by sales-nya Darnell Nielsen itu ada shrimp, ada udang, kemudian impact-nya seperti apa, average transaction-nya itu seperti apa. Kemudian di top 10-nya ini dapat dilihat urutannya si Darnell Nielsen itu seperti apa. Ternyata di sini tuh dia masih top 3 dari 10 karyawan yang muncul visualisasinya. Kemudian yang keempat ini semisal seorang manajer mau lihat analisis apakah diskon itu berpengaruh terhadap nilai transaksi. Nah, di sini dilakukan diklik untuk yang impact discount on average transaction on value. Di sini misal mengfilter yang kategori dairy. Nah, di sini semuanya itu akan melakukan cross filtering. Terus manajernya dapat melihat apakah diskonnya itu efektif dibandingkan kategori-kategori lainnya. Nah, adapun insight diskon dan lokasi, analisis lanjutannya itu menunjukkan bahwa strategi promosi dan distribusi lokasi memiliki pengaruh penting terhadap performa penjualan dari retail mart. Temuan ini membantu menjelaskan mengapa peningkatan diskon dan perluasan cakupan lokasi itu belum tentu selalu menghasilkan peningkatan yang optimal, karena ada diskon yang tidak selalu meningkat berdasarkan nilai transaksi. Kemudian ada beberapa transaksi dengan diskon besar justru memiliki transaksi yang lebih rendah. Lalu penjualan juga itu terkonsentrasi pada sebagian kota dari total 93 kota yang tersedia. Lalu kontribusi penjualan antar karyawan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Lalu implikasi bisnis, temuan dari dashboard itu tidak hanya menggambarkan kondisi penjualan saat ini, tapi juga menunjukkan sejumlah implikasi penting bagi keberlanjutan bisnis retail mart. Nah, implikasinya ini dapat berkaitan dengan resiko bisnis, efektivitas promosi, serta stabilitas pertumbuhan pendapatan, seperti ketergantungan pada produk unggulan, kemudian fluktuasi penjualan yang menunjukkan adanya pola musiman, dan ketidakstabilan pendapatan. Lalu strategi diskon yang agresif berpotensi untuk menurunkan margin keuntungan, dan konsentrasi penjualan pada kota dan karyawan tertentu menunjukkan distribusi kontribusi yang belum merata.
Adapun rekomendasi strategis yang dapat diberikan ialah memprioritaskan pengelolaan dan promosi produk unggulan, kemudian mengevaluasi strategi diskon agar lebih selektif dan tepat sasaran, kemudian merencanakan promosi berbasis pola musiman, lalu mendorong penjualan produk dengan performa rendah melalui bundling atau cross-selling, lalu memperkuat strategi distribusi berbasis lokasi dan mengembangkan kinerja karyawan melalui pelatihan dan insentif yang berbasiskan dengan performanya. Adapun kesimpulannya ialah dashboard ini membantu memahami performa secara menyeluruh. Insight-nya juga mencakup fluktuasi penjualan, konsentrasi pendapatan, efektivitas diskon, serta perbedaan kontribusi lokasi dan karyawan. Kemudian hasil analisis mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan dashboard-nya itu layak digunakan sebagai alat monitoring dan analisis manajerial. Kemudian sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.